Hai teman, kembali lagi bersama saya dengan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Bagaimana puasa teman-teman sekalian? Mimin doakan semoga lancar, diberi kekuatan sampai akhir puasa nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bagi yang tidak berpuasa, Mimin selalu mendoakan semoga teman-teman juga diberikan kelancaran dalam hari-harinya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 112. Aluna merasa kecewa karena tidak ada pesan atau panggilan dari Azam. Kamu sibuk banget ya mas. Kamu juga nggak bilang kapan mau pulang. Gumam Aluna sedih. Hanya menyimpan rasa itu sendiri. Aluna bukanlah wanita yang mudah mengeluh. Ia berjalan ke dapur untuk membuat sarapan. Aluna hanya sendiri di rumah. Biasa asisten rumah tangga datang hanya untuk beres-beres rumah. Soal memasak Aluna bisa melakukannya sendiri. Jika tidak sempat, ia akan memesan makanan. Ia tidak mempersulit diri sendiri selama suaminya mengizinkan, tentu tidak masalah untuknya. Sesuai anjuran dokter, Aluna mengkonsumsi makanan sehat dan tentunya yang dimasak dengan matang sempurna. Karena kemarin yang membuatnya hampir keguguran adalah makanan mentah. Tumis buncis sama telur kayaknya enak deh. Aluna bergumam. Masih berdiri di depan kulkasnya yang terisi penuh. Lebih banyak junk food daripada sayur dan buah. Tidak sama seperti isi kulkas di rumah Alika. Tidak ada junk food atau semacamnya. Karena Syafiq begitu ketat soal makanan. Aluna mulai menyiapkan bahan-bahan untuk masak. Hanya masakan simpel dan tidak ribet. Terdengar suara bunyi bel. Siapa pagi-pagi gini bertamu? Gumam Aluna. Ia mencuci tangannya lebih dulu sebelum berjalan untuk membukakan pintu. Lis, kok pagi-pagi ke rumah bukannya ke kantor? Iya, Lun. Soalnya aku belum tenang kalau apalagi kamu sendiri di rumah, jawabnya. Masuk yuk, ajaknya. Terus urusan kantor gimana? Lanjut Aluna bertanya. Aman, Lun. Mau minum apa? Aku tinggal bentar ya, lagi masak soalnya. Lisda yang baru saja duduk kembali berdiri. Aku bantu ya, sekalian numpang makan. Ternyata ada maunya, cibir Aluna. Nggak ada yang gratis di dunia ini, sahut Lisda. Dasar. Azam bisa menghela napas lega karena tidak ada korban meninggal, tapi tetap saja tidak tega melihat para korban. Satu orang yang paling parah adalah Pak Bimo, mengalami patah kaki dan juga luka di kepalanya. Sedangkan yang lain hanya luka-luka ringan. Azam masih menyelidiki pemicu kecelakaan. Ia sudah mengira ada yang salah dengan semua ini. Kecurigaan yang tertuju pada seorang kepercayaan yang sudah berkhianat itu. Pak, tolong jaga di sini ya. Siapa tahu keluarga mereka pada datang. Saya pergi dulu ke lokasi, ujar Azam. Baik, Pak. Di sana juga ada polisi yang mengamankan, balas Pak Guntur. Kalau ada apa-apa langsung hubungi saya ya. Oh ya, boleh saya pinjam mobil sebentar? Pak Guntur merogoh saku celananya. Ini Pak. Oke, saya akan kembali nanti. Azam bergegas untuk pergi. Ingin semua masalah ini cepat selesai. Ia juga menyempatkan diri untuk mengisi paket internetnya. Detik berikutnya setelah paket internet terisi, banyak notifikasi pesan masuk, tapi sama sekali diabaikan olehnya. Di tengah perjalanannya, ponselnya berbunyi. Azam menghentikan sejenak di pinggir jalan mobilnya. Ia tidak akan mungkin menelpon dalam kondisi mengendarai. Nama Aluna terlihat jelas di sana. Azam langsung mengangkatnya.
Iya, Azam sama sekali tidak basa-basi. Kondisi genting seperti ini Azam tidak akan bisa senang dan tenang. Mas, kok tadi malam aku telepon lagi nggak bisa? Tanya Aluna di sana. Wanita itu baru saja selesai sarapan. Iya, soalnya kuota internet habis. Jelasnya singkat. Oh, aku malah ngiranya baterai kamu habis. Oh iya, soal tadi malam kamu udah bisa nebak belum? Dari nada bicaranya Aluna terdengar girang. Soal apa? Soal itu loh, sosok yang bisa bikin perhatian aku terbagi. Azam menghela napas kasar. Bilang aja langsung, gak usah pakai tebak-tebakan, sautnya dengan nada malas. Gak mau gak seru kalau dikasih tahu ulang. Kalau dikasih tahu langsung. Ya udah, aku tutup teleponnya. Azam terlihat kehilangan kesabaran. Jangan dong, tebak dulu sekali aja, rengeknya. Azam terdiam. Matanya terpejam dengan napas memburu. Mas, ayo dong tebak. Kalau nggak mau ngasih tahu ya nggak usah pakai tebak-tebakan segala. Kamu tahu nggak sih aku ini lagi pusing? Hah? Malah disuruh mikir hal yang nggak penting. Azam berbicara dengan nada tinggi, karena ia sedang tidak bisa mengontrol emosinya. Saat kondisi sedang banyak masalah seperti ini, Aluna malah bercanda. Aluna tidak bisa disalahkan karena ia tidak tahu apa yang dialami oleh suaminya. Azam juga tidak seharusnya emosi pada Aluna yang tidak tahu menahu soal beban di pundak Azam. Tidak ada yang salah, mereka kurang komunikasi. Sambungan telepon terputus. Mendengar bentakan Azam membuat hati Aluna seperti diremas kuat. Bahkan tanpa terasa matanya berembun, diiringi cairan bening yang turun membasahi pipi. Istri mana yang tidak akan sakit hati dibentak oleh suaminya? Apalagi saat ini dalam keadaan Aluna sedang hamil dan memiliki perasaan sensitif, sakitnya sampai ke tulang. Azam bahkan seolah tidak merasa bersalah dan kembali melajukan mobilnya. Lelaki itu masih dikuasai emosi. Siapapun sedang mengalami masalah berat seperti Azam, wajar jika mudah emosi. Azam wajar jika mudah emosi, karena dalam pikirannya saat ini tidak lain dan tidak bukan hanya cara untuk menyelesaikan masalahnya. Aluna dengan cepat menghapus kasar air matanya saat mendengar Lisda memanggil. Ia tadi memang pamit sebentar untuk mengambil ponsel yang sedang diisi daya. Aluna kembali ke ruang tamu. Sekarang kan ada Bi Lina. Aku pamit dulu ya, mau balik ke kantor, ujar Lisda. Iya, kalau ada apa-apa di kantor langsung hubungi aku aja, balas Aluna. Hebatnya wanita itu dengan mudah menguasai diri dan tidak sedih di depan orang lain. Siap, Bu Bos. Jangan antar aku ke depan. Aku bisa sendiri kok, tuturnya. Siapa juga yang mau ngantar kamu? Cibir Aluna terkekeh geli. Ya udah, aku pamit ya. Ingat, jangan capek-capek. Jangan mikiri masalah kantor karena aku masih bisa handle. Aluna hanya mengacungkan 2 jempolnya pada Lisda sebelum wanita itu hilang di balik pintu. Kesedihan kembali terlihat di sorot mata Aluna. Ia menuju kamar untuk meminum obat. Ia belum sempat karena tadi menghubungi Azam lebih dulu. Tapi malah hatinya jadi sakit mendengar bentakan sang suami. Beberapa saat setelah minum obat, Aluna mengantuk. Karena memang efek obatnya seperti itu. Apalagi Aluna memang harus banyak istirahat. Wanita itu langsung merebahkan tubuhnya di ranjang dengan nyaman. Daripada terus memikirkan omongan Azam yang membuat hatinya semakin sakit, memang lebih baik tidur. Aluna mengerjapkan matanya saat merasakan belayan lembut di pipi. Ia merasa baru saja tertidur, samar-samar bayangan Azam terlihat. Aluna hanya tersenyum kecut.
Kenapa juga Mas Azam harus ada di mimpi aku? Aku kan tidur, gak inget soal omongannya yang bikin sakit hati itu, gumam Aluna. Wanita itu kembali memejamkan mata, berharap bayangan Azam hilang dari mimpinya. Tapi yang terjadi malah cairan bening merembes dari mata Aluna, dan wanita itu mulai terisak. Dalam isak tangisnya, ia bahkan enggan untuk membuka mata. Dan selesai teman. Jangan lupa tinggalkan komentar ya, masukan untuk channel Mimin. Oke, sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.